Abdurrahman ibnu Auf seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Zuhri. Ayahnya bernama Auf ibnu Abdi ibnul Harits ibnu Zurah ibnu Kilab ibnu Murrah, dan ibunya bernama Al-Syaka binti Auf ibnu Abdi ibnu Al-Harits ibn Zurah. Sebelum memeluk Islam, Abdurrahman ibnu Auf bernama Abdu Amr, ada juga yang mengatakan Abdul Kabah. Setelah bersyahadat, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arkam ibnu Abu Al-Arkam sebagai pusat kajian dan penyebaran Islam. Ia termasuk dalam kelompok 6, kelompok 8, dan kelompok 10 orang. Kelompok 6 meliputi para sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Khalifah Umar ibnul Khattab ketika seorang zindik menusuknya untuk memilih khalifah penerusnya. Kelompok 8 meliputi kaum muslim yang paling awal memeluk Islam. Kelompok 10 adalah para sahabat yang mendapat jaminan surga dari Nabi. Ia adalah seorang yang diridai Nabi menjelang beliau wafat. Setelah Khalifah Umar wafat, ia keluar dari kelompok 6, kemudian membaiat Utsman ibnu Affan sebagai khalifah. Para sahabat lain mengikuti langkahnya. Salah satu hal yang membuktikan keutamaan Abdurrahman adalah bahwa Rasulullah pernah salat bermakmum kepadanya. Ia mendapatkan kemuliaan yang tak didapatkan kaum muslimin lain kecuali Abu Bakar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi terlambat datang ke masjid untuk salat fajar karena tengah menyelesaikan urusan perang Tabuk, dan ketika Rasulullah tiba di masjid, ternyata orang-orang sedang mendirikan syalat dengan Abdurrahman ibnu Auf sebagai imam. Rasulullah tiba di masjid pada rakaat kedua. Usai salat, Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang hadir, "Kalian telah melakukan kebaikan." Rasulullah memuji mereka karena salat tepat pada waktunya dan tidak mengakhirkan untuk menunggu kedatangannya. Kemudian ia bersabda, "Seorang nabi tidak pernah diambil nyawanya kecuali telah salat di belakang orang yang saleh di antara umatnya." Ucapan Rasulullah itu benar-benar menjadi kesaksian yang sangat berharga sehingga Abdurrahman merasa sangat bahagia. Ketika Rasulullah mengutus Abdurrahman ibnu Auf ke Daumatul Jandal, beliau memakaikan surban ke pundak Abdurrahman dengan kedua tangan beliau yang mulia. Beliau juga berwasiat agar ia menikahi putri penguasa di sana yang bernama Tamadar bintal Ashbak ibnu Salabah. Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslim. Sesuai dengan pesan Nabi, Abdurrahman menikahi putri penguasa Daumatul Jandal, dan dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang kelak akrab disapa Abu Salamah. Abdurrahman ibn Auf memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Abisinia, Abdurrahman ikut serta dalam rombongan Muhajirin. Ketika kaum Muhajirin kembali dari Abisinia, Abdurrahman juga ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Mereka berbondong-bondong berangkat menuju Yatsrib. Abdurrahman berangkat ke Yatsrib menyetujui keinginan kaum Quraisy agar ia menyerahkan seluruh hartanya jika ingin hijrah. Pengalaman Abdurrahman itu sama persis dengan pengalaman Suhaib al-Rumi yang harus menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy. Karena itu, saat tiba di Yatsrib Abdurrahman tidak memiliki apa-apa. Rasulullah mempersaudarkannya dengan Sa'ad ibnul Rabi al-Ansari. Saat termasuk orang yang kaya raya Madinah, ia berkata kepada saudara Muhajirinnya, "Abdurrahman, aku akan membagi 2 harta milikku denganmu. Aku juga punya 2 orang istri, pilihlah salah seorang dari mereka yang engkau sukai, biar kuceraikan dan kau bisa menikahinya setelah tuntas masa idahnya." Dengan bijak Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Akan lebih baik bagiku jika engkau menunjukkan kepadaku jalan pasar." Abdurrahman menyadari potensi dirinya sebagai pedagang sehingga alih-alih menerima tawaran yang sangat menggiurkan itu, ia memilih pergi ke pasar. Berkat kerja keras dan keahliannya berdagang, dalam waktu yang tidak terlalu lama Abdurrahman mendapat banyak keuntungan. Kehidupannya semakin makmur dan berkecukupan. Setelah merasa siap, Abdurrahman memutuskan untuk menikah. Kemudian ia menemui Rasulullah dan menceritakan segala yang telah dilakukannya. Rasul merasa puas, senang, dan mendoakan kebaikan untuknya. Rasul menyuruhnya menggelar walimah nikah, gelar walimah. Meski hanya dengan seekor kambing. Dalam perang Uhud, tubuh Abdurrahman ibnu Auf mendapat 21 luka. Sebagian luka itu diderita di kaki sehingga ia berjalan agak pincang. 2 gigi serinya pun tanggal. Abdurrahman dikenal sebagai sahabat yang kaya dan sangat dermawan. Ia kerap menginfakkan hartanya di jalan Allah, bahkan seringkali ia menyiapkan perbekalan perang pasukan muslim. Abu Naim menuturkan bahwa pada masa Rasulullah, Abdurrahman ibnu Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Dalam kitab Tabakat Ibnu Sa'ad diceritakan bahwa Abdurrahman pernah membeli 500 ekor kuda dan 500 ekor unta untuk berperang. Di hari yang sama ia memerdekakan 30 orang budak. Bahkan, dikatakan bahwa saat perang Tabuk ia menyedekahkan emas seberat 200 uqiyah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman bahwa Abdurrahman mewasiatkan sebuah kebun untuk Ummahatul Mukminin, para istri Nabi, yang dijualnya seharga 400.000. Namun, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis itu hadis gharib. Anas bahwa ketika ia berada di rumah, ia mendengar suara gaduh
Aisyah yang juga berada di rumah bertanya, suara, apakah itu? Anas menjawab, itu suara kafilah milik Abdurrahman Ibnu Auf yang baru tiba dari Syam membawa barang dagangan. Anas melanjutkan, kafilah itu meliputi 700 ekor unta, sehingga seluruh Madinah terdengar bergemuruh. Aisyah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman Ibnu Auf memasuki surga dengan merangkak. Abdurrahman yang ada di hadapan beliau berkata, jika aku mampu, aku akan memasukinya dengan berdiri. Abdurrahman menyedekahkan seluruh unta dan barang dagangannya di jalan Allah, serta menyerahkan sebagian hartanya kepada Ummahatul Mukminin. Aisyah bertanya, siapa yang memberikan ini? Sahabat menjawab, Abdurrahman Ibnu Auf yang memberikannya. Aisyah berkata lagi, Rasulullah telah bersabda, tidak ada yang memedulikan pada kalian, maksudnya istri-istri Nabi, sesudahku kecuali orang yang sabar. Semoga Allah memberikan minuman kepada Ibnu Auf dari minuman surga. Diceritakan bahwa, setelah memberikan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy sebagai syarat hijrah, Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya kepada Abdurrahman Ibnu Auf. Bahkan dikisahkan bahwa ketika mengangkat batu, ia sering menemukan emas di bawahnya dan ia langsung menyedekahkannya tanpa takut jatuh miskin, sesuai dengan firman Allah, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bukti sikap syukur yang paling jelas dan paling besar adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Yakinlah, Allah pasti akan memberi ganti berlipat-lipat lebih banyak dari harta yang disedekahkan. Semakin lama, kekayaan Abdurrahman Ibnu Auf semakin berlimpah, hingga ia dikenal sebagai saudagar yang kaya raya. Kekayaan mengalir seakan tiada henti sehingga membuatnya khawatir. Diriwayatkan bahwa ia berkata kepada ibunya, Ummu Salamah, duhai ibu, aku sangat takut harta yang berlimpah ini akan menghancurkanku. Ibunya menjawab, anakku, infakkanlah. Abdurrahman pernah membagikan hartanya kepada kaum muslim berupa 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing yang digembalakan di kawasan Baki. Ia punya 4 orang istri, yang masing-masing diberi 80.000 dirham agar mau diceraikan dengan cara suluh. Ia menceraikan mereka karena khawatir mereka akan mengusik kebaikannya. Al-Zuhri berkata menuturkan bahwa, Abdurrahman pernah menyuruh pembantunya agar memberikan santunan kepada para ahli Badar yang masih hidup sebanyak 400 dinar per orang. Jumlah mereka saat itu tak kurang dari 100 orang, dan mereka semua mendapatkannya. Hanya beberapa sahabat yang bisa menandingi kedermawanannya, diantaranya Utsman Ibnu Affan. Ia juga pernah menyumbangkan 1000 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. Ketika Abdurrahman wafat, Ali Ibnu Abu Talib berkata, pergilah, wahai putra Auf, telah kau menemukan pintunya, surga, dan kau telah lebih dahulu merasakan keelokannya. Abdurrahman Ibnu Auf wafat di Madinah pada 31 Hijrah. Semoga Allah merahmatinya.